Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang berdampak signifikan terhadap capaian pembangunan. Karakteristik inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi yang tentunya memerlukan intervensi kebijakan lintas KL sejak proses perencanaan hingga pengendalian. Oleh karena itu, kami mengembangkan Dynamic Tagging pengendalian inflasi untuk mengoptimalkan kontribusi kami, Kementerian PPN Bappenas, dalam menjaga stabilitas inflasi. Dynamic Tagging adalah sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi dan menandai rincian output RO dalam sistem perencanaan dan penganggaran KRISNA yang teridentifikasi mendukung pengendalian inflasi. Mengapa disebut dinamis? Pertama, karena fleksibel, tidak seperti penandaan tematik biasa. Dynamic tagging tidak terikat kaku pada siklus perencanaan. Penandaan ini dapat dimutakhirkan atau diperbarui kapan saja sepanjang tahun berjalan sesuai kebutuhan. Kedua, karena proses tagging ini dilakukan oleh Direktorat Sektor di Kementerian PPN Bappenas, khususnya setelah adanya persetujuan dan kesepakatan dengan KL terkait. Ini memangkas birokrasi dan membuat proses monitoring evaluasi menjadi lebih fleksibel. Lalu, rincian output seperti apa yang perlu kita tandai? Kriterianya sederhana. Kita menggunakan kerangka 4K. Sebuah RO dapat ditandai jika ia berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada salah satu dari 4 aspek ini. Pertama, keterjangkauan harga, yaitu kebijakan yang ditujukan untuk menjaga kewajaran harga di tingkat konsumen dan menjaga daya beli. Contohnya, seperti alokasi anggaran subsidi atau operasi pasar. Kedua, ketersediaan pasokan. Ini adalah upaya menjamin ketersediaan pasokan barang antar waktu dan antar wilayah. Contohnya, program peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, atau pengembangan food estate. Ketiga, kelancaran distribusi, yaitu memastikan distribusi barang tidak terhambat sehingga menekan harga. Contohnya, pemenuhan infrastruktur konektivitas, efisiensi sistem logistik, atau perluasan e-commerce untuk UMKM pertanian. Keempat, komunikasi efektif. Ini adalah langkah untuk menjangkar ekspektasi masyarakat atas harga agar tetap positif. Contohnya, pembangunan sistem informasi harga pangan atau publikasi kebijakan KL. Jika rincian output yang Anda telaah berkontribusi pada salah satu dari 4K ini, maka RO tersebut dapat dikategorikan sebagai pendukung pengendalian inflasi. Proses tagging dynamic pengendalian inflasi dilaksanakan oleh Direktorat Sektor di Bappenas melalui aplikasi KRISNA Tagging. Dilakukan pada level RO dalam rencana kerja kementerian atau lembaga yang menjadi mitra masing-masing Direktorat Sektor. Tahapan dimulai dengan mencari RO yang telah disepakati dalam mendukung pengendalian inflasi. Selanjutnya, melalui menu Dynamic Tagging, pengguna memberi opsi yang tersedia dan menentukan kategori pengendalian inflasi. Dengan langkah tersebut, proses tagging oleh Direktorat Sektor telah selesai. Selanjutnya, Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan selaku koordinator tagging dapat melakukan rekapitulasi atas seluruh rincian output dalam renja kementerian atau lembaga yang telah ditagging oleh Direktorat Sektor di Bappenas. Proses rekapitulasi dilakukan melalui menu tagging dengan memilih submenu laporan hasil rekapitulasi. Tersedia dalam 2 bentuk. Pertama, laporan per kementerian atau lembaga yang dapat ditampilkan secara langsung pada aplikasi KRISNA dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk pivot. Kedua, rekapitulasi keseluruhan kementerian atau lembaga yang dapat diunduh dalam format file CSV. Dengan penandaan yang akurat, kita dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Mari kita gunakan panduan ini untuk bersama-sama mengawal inflasi demi mendukung daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.